ternyata pada awalnya tidak seperti sekarang yang kita jalani. Kewajiban puasa pertama kali adalah diwajibkan puasa Asyura, cuma sehari dalam setahun. Sehari dalam setahun. Ya, dalam hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, qadiman Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Madinata fawajada al-yahud tasum. Ini adalah marhalah yang pertama, tahapan yang pertama. Kata Ibnu Abbas, Rasulullah SAW datang kota Madinah. Kemudian Rasulullah SAW mendapati orang-orang Yahudi berpuasa. Maka Rasulullah SAW bertanya, "Ma hadzal yaum?" Hari apakah ini? Alladzi tasumunahu, yang kalian puasai. Orang Yahudi berkata, "Hadza yaumun azim." Ini adalah hari yang agung. "Hadza yaumun anjallahu Musa wa qaumahu." Ini adalah hari di mana Allah selamatkan Musa dan kaumnya, wa aghraqa ala Fir'aun, dan Allah tenggelamkan Fir'aun dan bala tentaranya. Fasamahu Musa syukran lillah. Maka Nabi Musa berpuasa di hari Asyura 10 Muharram karena bersyukur kepada Allah telah diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Nahnu aula bi Musa minkum." Kami lebih utama mengikuti Nabi Musa daripada kalian. Fa amaran nasa bisiyamihi, maka Nabi memerintahkan para sahabat untuk berpuasa hari Asyura. Jadi hari Asyura ini hukumnya wajib pertama kali. Ramadan belum ada. Ramadan belum ada. Dan ternyata hari Asyura ini yang puasa banyak. Bahkan dalam riwayat yang lain, hari Asyura juga dipuasai oleh orang-orang musyrikin Arab. Dan hari Asyura orang-orang musyrikin Arab, orang-orang Quraisy mengganti kiswah Ka'bah. Mereka mengumumkan hari tersebut. Kemudian juga orang Yahudi juga berpuasa pada hari Asyura. Dan kaum muslimin juga berpuasa pada hari Asyura. Ini kewajiban puasa pertama kali. Hukumnya adalah wajib. Kemudian berkembang, turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Dan seterusnya ayyama ma'dudat. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Faman syahida minkumus syahra falyasum." Ya, syahr Ramadan alladzi unzila fil Quran. Maka turunlah ayat-ayat tentang kewajiban puasa bulan Ramadan. Maka berubahlah, yang wajib adalah puasa bulan Ramadan sebulan penuh dalam setahun. Jadilah puasa Asyura jadi sunnah, tidak wajib lagi. Jadi sunnah dan tidak wajib lagi. Ini marhalah kedua. Tetapi pada marhalah kedua ini pertama kali diberi takhir, pilihan. Ya. Ya, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah wa an tasumu khairul lakum. Kata Allah Subhanahu wa taala, siapa yang mampu untuk berpuasa, ya, kemudian dia tidak ingin berpuasa, maka boleh. Meskipun dia mampu, tetapi dia harus bayar fidyah. Memberi makan kepada orang miskin. Satu hari satu makanan buat orang miskin. Satu hari satu makan, siang atau malam. Kemudian kata Allah, wa antasumu khairul lakum, kalian berpuasa lebih baik. Ya. Pada turun ayat ini Allah beri takhir, pilihan. Ini tahapan berikutnya. Boleh berpuasa, boleh tidak. Yang pengin puasa, meskipun pengin puasa maka itu lebih baik. Yang tidak pengin puasa, meskipun dia masih muda, meskipun dia mampu, dia boleh tidak puasa tapi bayar fidyah. Tahapan berikutnya ada pilihan. Faham? Ini tahapan keberapa? Kedua. Tahapan ketiga, maka tidak ada pilihan. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Tidak ada pilihan, siapa yang melihat bulan, yaitu melihat hilal atau mendapati bulan Ramadan, maka hendaknya dia berpuasa, tidak ada pilihan. Yang bayar fidyah cuma yang tidak mampu untuk berpuasa. Seperti kakek tua, nenek tua yang tidak mampu lagi berpuasa, orang yang sakit, yang tidak mungkin sembuh, maka mereka lah yang bayar apa? Fidyah. Adapun yang mampu berpuasa, maka wajib berpuasa, tidak ada pilihan. Paham? Kemudian tahapan berikutnya juga yang disebutkan dalam tahapan puasa. Dahulu lebih berat. Orang kalau sahur, dia hanya boleh makan di malam hari antara maghrib sampai isya, itu saja. Jadi sahur terakhir sampai solat isya. Atau sebelum tidur, Siapa yang sudah solat isya, mungkin dia tunda solat isyanya jam 9, jam 10. Atau dia sudah tidur, tidak boleh makan lagi. Misalnya dia tidur jam 9, udah, enggak boleh makan lagi. Bangun jam 1 lapar, enggak boleh makan lagi. Aturannya batas terakhir makan sahur atau makan malam cuma solat isya atau sebelum apa? Tidur. Ini dikatakan oleh dalam riwayat Ibnu Abbas dari dalam Sunan Abu Dawud, kana an-nasu ala ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam idza sallau al-atamata hurima alaihim at-ta'amu wasyarabu wan-nisa wa shamu ila al-qabilah.
adalah di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika para sahabat sudah salat Isya, maka diharamkan bagi mereka untuk makan lagi, untuk minum lagi, dan untuk menggauli istri-istri mereka lagi, dilarang. Akhirnya mereka berpuasa sampai besok, sampai terbenam matahari lagi besok hari. Ini aturan berat. Berat atau tidak? Berat, karena jadwal sahur cuma sebentar. Antara maghrib sampai Isya, atau maghrib sampai sebelum tidur. Maka terjadilah suatu peristiwa yang menyedihkan menimpa seorang sahabat namanya Qais bin Sirma al-Ansari. Dari Bara' bin Azib radhiyallahu taala anhu, dia bercerita, "Kana ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam idza kana rajulu sha'iman fa hadara al-iftar fa nama qabla an yuftir lam ya'kul lailatahu wa la yawmahu hatta yumsiya." Adalah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika salah seorang dari mereka berpuasa, kemudian datang iftar, waktu berbuka, kemudian tidur sebelum dia berbuka, maka dia tidak boleh makan lagi karena sudah terlanjur tidur. Tidak boleh makan lagi. Kemudian berpuasa sampai besok hari lagi. Wa inna Qais bin Sirmah al-Ansari kana sha'iman. Ada seorang sahabat namanya Qais bin Sirmah al-Ansari dari kaum Ansar. Dia berpuasa. Falamma hadara al-iftar ata imra'atahu. Tatkala tiba waktunya berbuka puasa, dia pun mendatangi istrinya. Faqala laha, dan dia bertanya, "A indaki ta'amun?" Wahai istriku, ada bukaan enggak? Ada takjilan enggak? Qalat la, tidak ada. Subhanallah. Sahabatul miskin-miskin. Ada buka enggak? Enggak ada. Kata istrinya, "Walakin antaliku fa atlubu laka." Tapi saya akan pergi carikan makanan buat kamu. Subhanallah. Sahabat ini enggak ngomel, kamu ngapain aja. Subhanallah. Mungkin memang enggak ada. Kebiasaan bagi mereka, kadang makan, kadang enggak makan, kadang sarapan, kadang enggak sarapan, kadang makan malam, kadang enggak makan malam, sehingga dia pun tidak marah-marah. Di sini bilang, "Sebentar ya Mas, saya cari dulu." Ini tidak marah-marah, dia bilang, "Ayo cepat, aku lapar." Enggak. Itu kalau kita atau sebagian kita. Wa kana yaumuhu ya'mal, padahal hari itu dia kerja. Capek kerja siang hari, waktunya berbuka enggak ada makanan. Faghalabatu ainahu, istrinya sedang cari makanan, ternyata dia ngantuk, akhirnya ketiduran. Aturannya apa? Kalau sudah tidur tidak boleh apa? Makan lagi. Faja'athu imra'atuhu, maka istrinya bawa makanan. Falamma ra'athu qalat, tatkala lihat suaminya tidur, oh, udah enggak bisa makan lagi. Khaybatan lak, rugi kamu suamiku. Ini makanan datang, kamu sudah apa? Tidur. Bangun, wah, sudah enggak boleh makan lagi. Aturannya sudah tidur enggak boleh makan lagi. Disebut dalam sebagian riwayat, istrinya bilang, "Karena sayang, kau belum tidur." Kata dia, "Enggak, saya sudah tidur." "Enggak, kau belum tidur." "Enggak, saya sudah tidur." Subhanallah. Dia tidak bilang, "Iya, mungkin belum ya." Belum ya. Sahabat ini bertakwa kepada Allah. Dia bilang, "Saya sudah tidur." Istrinya bilang, "Mungkin belum." "Enggak, saya sudah tidur." Akhirnya dia tidak boleh makan lagi, belum berbuka. Akhirnya besok dia kerja lagi seperti kebiasaannya. Falamman tasafan nahar ghusyiya alaihi. Ketika tiba siang hari, dia kerja, akhirnya pingsan. Fadzukira dzalika lin-nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka disampaikanlah kisah ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fanazalat hadhil ayat, maka Allah turunkan ayat penyelamat untuk kita semua. Kata Allah, "Uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum." Di malam hari silakan menggauli istri-istri kalian, sampai firman Allah, "Wa kulu washrabu." Makan dan minumlah hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadhu minal khaytil aswadi minal fajar. Makan dan minumlah sampai azan subuh. Maka ketika itu peraturan berubah seperti sekarang ini. Terima kasih kepada Qais bin Sirma al-Ansari yang pingsan. Seandainya dia tidak pingsan, kita yang pingsan. Jazahullah khairan ya. Alhamdulillah, dengan sebab dia pingsan kita selamat ya. Akhirnya peraturan puasa berubah. Jadi marhalah yang keberapa ini? Yang terakhir. Yang keberapa? Yang keberapa? Keempat atau kelima? Ya sudahlah, terserah. Baik, maka begitulah urutan puasa, dan banyak aturan-aturan hukum yang bertahap ya. Hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sekarang kita membahas tentang adab-adab bersahur. Adab-adab bersahur. Di antara adab bersahur, hendaknya sahur dilakukan menjelang azan. Semakin menjelang azan semakin baik.
Rasulullah SAW bersabda, la yazalun nasu bi khairin ma ajjalul fitr wa akharus sahur. Senantiasa manusia dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka dan mengakhirkan sahur. Mengakhirkan sahur. Dan sahur dari kata sahar. Sahar adalah waktu sebelum subuh. Sehingga sebagian ulama berpendapat namanya waktu sahur adalah waktu sebelum subuh. Jadi sahur itu bukan jam 10 malam. Itu namanya waktu makan malam ya. Sahur itu yang menjelang subuh, mau jam 3, jam 4, menjelang apa? Subuh. Itu namanya makan sahur. Semakin menjelang subuh semakin baik, semakin berkah. Jadi cari waktu makan sahur menjelang subuh. Di antara dalil akan bahwasanya waktu yang sunnah adalah menjelang subuh, dalam hadis dalam sahihain dari Zaid bin Thabit. Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu berkata, "Tasaharna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam thumma qama ila salat." Kami bersahur bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallam bangkit untuk salat. Qultu, Anas bin Malik berkata, "Kam kana bainal adhani was sahur?" Berapa jarak antara sahur dan azan? Qala qadru 50 ayah, yaitu ukuran 50, membaca 50 ayat. 50 ayat kalau kita baca secara entah mungkin setengah jam, entah berapa menit, tapi intinya tidak panjang antara sahur dengan apa? Dengan azan, antara sahur dengan azan. Kemudian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya juga yang menunjukkan sahur disunahkan di akhir waktu, kata beliau, "Inna Bilalan yu'adzinu bil lail." Sungguhnya Bilal itu mengumandangkan azan pertama masih malam. "Fakulu washrabu hatta yu'adzina Ibnu Ummi Maktum." Maka makanlah dan minumlah kalian terus sampai kalian mendengar azan Ibnu Ummi Maktum, itu azan kedua. Azan kedua. Padahal jarak antara azan pertama azan kedua tidak begitu lama. Cuma yang satu naik, yang satu turun, yang satu naik. Ya. Kata Al-Qasim bin Muhammad, salah seorang perawi hadis, dia berkata, "Walam yakun bainahuma ila an nazala hadza wa yarqa hadza." Jarak antara azan pertama azan kedua, yang satu setelah azan mungkin dia turun sebentar, kemudian Ibnu Ummi Maktum naik sebentar, kemudian apa? Azan. Jadi antara jarak azan pertama dan kedua mungkin 15 menit, mungkin ya, zaman dahulu. Intinya Rasulullah suruh makan di waktu itu. Antara azan pertama dengan azan apa? Kedua. Sebagian orang menyangka azan pertama untuk bangun solat malam, tidak. Azan pertama itu dikumandangkan agar orang yang solat malam untuk istirahat, siap-siap sahur, paham? Makanya yang benar perkataan as-salatu khairum minan naum itu bukan azan pertama. Kan azan pertama itu bukan untuk bangunkan solat apa? Subuh. Dan juga bukan untuk bangunkan solat malam, tetapi untuk peringatan orang yang sedang solat malam agar berhenti, siap-siap untuk apa? Sahur. Siap-siap untuk sahur. Makanya as-salatu khairum minan naum pada azan kedua. As-salatu khairum minan naum maksudnya solat subuh lebih baik daripada apa? Tidur. Karena azan intinya adalah untuk solat 5 waktu, bukan untuk solat malam, paham? Jadi as-salatu yang dimaksud adalah solat subuh. As-salatu khairum minan naum. Jadi sebenarnya jarak antara azan pertama azan kedua yang mungkin setengah jam, seperempat jam zaman dahulu. Cuma kalau di Mekah dan Madinah dipatok 1 jam karena persiapan memang panjang. Untuk ke masjid semakin jauh karena hotel-hotel semakin apa? Jauh, maka dipatok azan pertama, azan kedua 1 jam. Jadi azan pertama itu dulu di zaman Nabi bukan untuk solat malam, tapi liyastarihal qaim, orang yang sedang solat istirahat dan siap-siap untuk apa? Sahur. Ini saya sampaikan menunjukkan bahwasanya waktu sahur dianjurkan menjelang azan. Dari sini kita tahu bahwasanya imsak ya yang ditetapkan oleh sebagian orang 10 menit sebelum azan subuh itu bukan untuk berhenti makan, bukan haram untuk makan dan minum lagi. Karena 10 menit itu lumayan, paham? Bisa nambah sepiring. Lumayan ya. Oleh karenanya maksudnya adalah untuk hati-hati. Mungkin kalau ada pengumuman imsak maksudnya apa? Hati-hati karena 10 menit lagi akan azan apa? Azan subuh, ya. Ya, biasanya 10 menit sebelum azan subuh dibilang waktu imsak. Sebagian orang salah paham, disangka waktu imsak tidak boleh makan. Dan saya dulu kecil begitu. Oh, sudah imsak, waduh enggak boleh makan lagi. Saya enggak tahu. Dan ada yang kasih tahu. Ternyata tidak. Bahkan Rasulullah mengatakan makan dan minumlah sampai kalian mendengar azan. Berarti boleh makan dan minum sampai mendengar azan subuh. Sampai mendengar azan subuh. Tentunya seorang lebih hati-hati kalau dia tahu 1 menit lagi azan subuh dia berhenti, selesai. Dia berhenti. Ya, kalau dia tahu 1 menit lagi azan subuh, hendaknya dia berhenti. Karena kalau sudah azan dia harus berhenti. Taib. Di antara adab bersahur
adalah makan habis tidak tersisa. Kenapa? Karena sahur, makanan sahur semuanya keberkahan. Kata Rasulullah SAW, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Bersahurlah karena makan sahur adalah keberkahan. Apa pengaruhnya kita makan sahur? Makan sahur bukan sekedar kalau saya sudah kuat saya enggak usah makan sahur. Saya kuat kok. Rasulullah menyuruh untuk sahur. Walau jur'atan min ma', meskipun hanya seteguk air. Kenapa? Karena sahur itu berkah. Maksudnya makan itu berkah. Ketika esok harinya kau semangat untuk baca Quran, ada termotivasi karena kau baru makan makanan berkah. Beda kalau orang makan tidak berkah. Daging yang tumbuh, fannaru aula bihi. Kullu lahmin nabata an suhtin fannaru aula bihi. Setiap daging yang tumbuh dari makanan haram lebih utama dibakar oleh api neraka. Maka kalau dia makan haram bawaannya maksiat melulu. Ingin ini, ingin anu. Sebagaimana kita dapati sebagian orang dari makan yang haram tetap rakus terhadap dunia, tidak ada qanaah. Dan inginnya maksiat melulu, uang kebanyakan untuk ini, untuk anu. Kenapa? Yang dia makan tidak berkah. Tapi kalau orang makan makanan berkah, maka membuat dia termotivasi untuk beribadah. Maka jangan lupa untuk apa? Sahur. Sehingga besoknya kalau kita puasa, ada semangat baca Quran, ada semangat mungkin dengar pengajian, ada semangat beramal soleh. Karena yang kita makan adalah makanan yang berkah. Kemudian di antara adab sahur, boleh sahur bersama. Sahur bersama. Lihatlah Zaid bin Sabit berkata, tasahharna ma'an Nabi. Kami bersahur bersama Nabi. Berarti Zaid bin Sabit mungkin keluar menjelang subuh, pergi menuju Nabi SAW, mengetuk pintunya, kemudian makan sahur bersama Nabi SAW. Jadi bukan cuma bukber yang ada juga sarbar ya. Tentunya ya, lihat situasi dan kondisi. Tidak apa-apa makan bersama, ya, kemudian makan bareng-bareng menjamu tamu untuk makan sahur. Paling tidak kita di keluarga suami, istri, anak-anak makan sahur bersama sebagaimana disunahkan oleh Nabi SAW. Tapi Ustaz, jika kita sedang bersahur tiba-tiba azan dikumandangkan. Jika azan dikumandangkan dan kita sudah yakin sudah masuk waktu subuh, maka wajib bagi kita untuk berhenti. Khilaf di kalangan para ulama jika tersisa hanya sekedar air misalnya, apakah dia boleh minum atau tidak. Sebagian ulama memandang boleh, rukhsah. Kalau dia sedang makan tiba-tiba dikumandangkan Allahu Akbar, ya Allah sudah azan, maka dia boleh menyelesaikan dengan apa? Minum air putih. Berdasarkan hadis idza sami'a ahadukum an-nida wal ina'u fi yadihi ya fala yadhahu hatta yaqdi hajatahu, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jika salah seorang dari kalian mendengar dikumandangkan azan, kemudian sementara gelas ada di tangannya, maka jangan diletakkan gelas sampai dia minum, selesaikan hajatnya. Dijadikan dalil oleh sebagian ulama ini rukhsah, keringanan. Bosnya juga dikumandangkan azan masih boleh apa? Minum. Ini rukhsah. Sebagian ulama mengatakan tidak boleh. Karena jelas dalam Al-Quran, kulu washrabu, makan dan minumlah, hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajar, sampai jelas terbit fajar. Kalau sudah terbit fajar, tidak boleh makan dan minum lagi. Siapa yang nekat makan dan minum, maka batal puasanya. Berdasarkan ayat. Hadis mereka takwil, kata mereka jika mendengar azan pertama, atau dia mendengar azan yang dia ragu sudah masuk atau belum. Karena terkadang dia ragu ini masuk atau belum. Intinya maksud saya, kalau sudah azan, kalau kita pun memilih pendapat boleh mengambil rukhsah, maka sekedar minum saja, paham? Selesaikan. Jangan sudah dengar azan, oh santai. Kerupuk keluarin. Sambal, tenang. Dipanasin itunya, cepat panasin, cepat. Makan santai. Rukhsah. Ini bukan rukhsah, ini pelanggaran. Tidak sah puasanya menurut mayoritas ulama. Kalaupun kamu mengambil pendapat tentang rukhsah, maka cukup untuk minum saja. Maka di antara kesalahan yang dilakukan oleh sebagian orang-orang, menunggu azan mereka pegang air. Allahu Akbar. Mudah-mudahan dimaafkan karena memang awal azan khilaf juga di kalangan para ulama. Tapi maksud saya, kalau bisa kamu tahu, antum tahu bahwasanya 1 menit lagi azan subuh sudah berhenti. Paham? Berhenti ya. Di antara cerita lucu ya, pernah di sebagian pondok, tidak tahu fikihnya fikih dari mana ya.
Jadi azan sudah berkumandang. Kemudian salah seorang murid mengatakan, "Ustaz, azan sudah berkumandang. Tunggu, saya belum selesai. Tunggu sebentar. Jangan dulu azan, jangan dulu." Sudah selesai azan. Subhanallah. Allah tidak mengatakan makan dan minumlah sampai ustaz kalian kenyang. Tidak ada. Allah bilang makan dan minum sampai terbit apa? Fajar. Terbit fajar. Taib, di antara fikih yang terkait dengan masalah berbuka, masalah bersahur, jika seorang misalnya suatu tempat dia ragu, dia mungkin HP-nya mati, dia tidak tahu jadwal salat, dia bingung. Ini sudah azan atau belum azan, sebelum sementara mungkin di tengah hutan, mungkin di tengah gunung, dia tidak dengar azan sama sekali. Maka dia menanti terbit fajar. Dia menunggu. Selama dia masih ragu, dia boleh makan. Belum ini. Belum. Selama dia masih ragu, dia masih boleh makan. Karena hukum kaidah fikih baqa'u makana ala makan. Asal dalam malam adalah tetapnya malam. Siang itu suatu yang datang, faham? Maka selama belum yakin muncul siang, kita kembali kepada hukum asal. Hukum asal ini masih apa? Malam. Selama kita tidak yakin. Tapi kalau sudah yakin, ada jadwal, ada muadzin yang kita percaya, ya tidak boleh lagi. Ini saya bicara tentang orang misalnya di tengah hutan, atau di tengah padang pasir, atau di atas gunung, lagi manjat gunung, ya. Kemudian dia bingung sudah azan atau belum, maka dia melihat. Faham? Taib. Ini terkait dengan sahur. Setelah itu, jangan lupa di waktu sahur, waktu yang berkah, jangan lupa berdoa dan berzikir. Seandainya kita selesai sahur masih ada waktu, baca Quran. Berdoa kepada Allah Subhanahu. Mungkin salat subuh misalnya 4:30. Jam 4 sudah selesai makan sahur. Ya udah baca Quran, lanjutkan wirid kita, lanjutkan baca Quran, target kita baca. Jangan kemudian habis itu ngobrol, enggak. Ya. Ini waktu-waktu berkah. Waktu apa? Sahur. Waktu nuzulil ilahi, an-nuzul ilahi, waktunya Allah turun ke sepertiga langit, sepertiga malam terakhir Allah turun di langit dunia. Maka seorang berdoa kepada Allah memanfaatkan waktu-waktu tersebut, ya. Baik. Kemudian kita puasa. Puasa ada adab-adab yang harus diperhatikan. Yaitu adab-adab atau dua perkara yang harus ditinggalkan. Pertama, perkara-perkara yang bisa membatalkan puasa. Yang kedua, perkara-perkara yang bisa mengurangi pahala puasa. Pertama, perkara-perkara yang bisa membatalkan puasa. Yang kedua, perkara-perkara yang bisa mengurangi atau menggugurkan pahala puasa. Karena Allah mengatakan Uhilla lakum lailatas siyami rafathu ila nisaikum. Di malam hari silakan kalian menggauli istri kalian. Kemudian Allah berkata, "Kulu washrabu fal ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum." Maka di malam hari silakan gauli istri kalian. Kulu washrabu, makan dan minumlah kalian sampai terbit fajar. Jadi Allah sebutkan 3 hal di malam hari yang boleh dilakukan. Menggauli istri, makan dan minum sampai terbit apa? Fajar. Dipahami kalau sudah terbit fajar lagi, maka tidak boleh lagi menggauli istri, tidak boleh makan, tidak boleh minum. 3 ini adalah pembatal puasa yang utama. 3 ini adalah pembatal puasa yang utama. Baik. Maka seorang ketika berpuasa tidak boleh makan dan minum dengan sengaja, apalagi berhubungan dengan istri dengan sengaja. Siapa yang makan dan minum dan berhubungan dengan istri dengan sengaja, maka dia terjerumus dalam dosa besar. Oleh karenanya Az-Zahabi menyebutkan di antara dalam kitabnya Al-Kabair, dosa-dosa besar adalah berbuka puasa tanpa uzur. Berbuka puasa tanpa uzur syar'i, ini dosa besar. Dan dalam satu hadis, ketika ada seorang sahabat berhubungan dengan istrinya, dan dia sengaja tahu bulan Ramadan berhubungan dengan istrinya, maka dia ketakutan. Maka dia datang kepada Nabi. Dia berkata, "Ya Rasulullah, halaktu." Ya Rasulullah, saya telah binasa. Rasulullah berkata, "Ma ahlakak?" Apa yang membinasakan engkau? Dalam riwayat dia berkata, "Ya Rasulullah, ihtaraqtu." Saya terbakar ya Rasulullah. Jadi merasa sesuatu yang besar.
Ya, apa yang buat kamu terbakar, yang buat kau binasa? Kata dia, waqatu alam ra'ati fi Ramadan. Saya menggauli istriku di siang hari bulan Ramadan. Kata para ulama, Rasulullah SAW tidak mengingkari perkataan dia saya telah binasa. Karena memang dia terjumus dalam dosa besar. Rasulullah SAW juga tidak mengkritik ketika dia berkata saya terbakar. Karena memang dia terjerumus dalam dosa besar. Subhanallah. Orang beda-beda ya, orang beda-beda. Sempat saya pernah dengar tanya jawab salah seorang syekh di Arab Saudi ya. Itu pertanyaan sebagian orang, ya syekh, saya tidak bisa menahan syahwat saya di siang hari. Subhanallah. Sebagian orang memiliki apa? Syahwat yang berlebihan, tidak wajar sehingga mudah untuk menggauli istrinya, dia tidak kuat menahan syahwat tersebut. Ya, sehingga dia akhirnya terjerumus dalam hal yang dilarang ya. Bagi sebagian orang mudah tidak berhubungan istri gampang ya. Gampang nanti malam juga bisa ya. Ya, tapi ada sebagian orang memang syahwatnya berkobar sehingga terkadang dia tidak bisa menahan syahwatnya sehingga bagi dia sulit untuk menahan syahwat ketika di siang hari. Seperti sahabat ini akhirnya dia terjerumus berhubungan dengan istrinya di siang hari. Maka dosa besar, maka harus bertobat dan harus bayar kafarah. Harus bayar kafarah. Maka Rasulullah SAW bertanya kepada dia, hal tajidu raqabatan tu'tikuha? Apakah kau mampu untuk memerdekakan budak? Karena dia melakukan dosa. Kafarahnya adalah memerdekakan budak. Kata dia, lah, ternyata dia orang miskin, tidak punya budak ya Rasulullah. Gimana cara memerdekakan budak? Rasulullah bertanya lagi, fahal tastati'u an tasuma syahraini mutatabi'ain? Apakah kau mampu untuk bayar kafarah dengan puasa 2 bulan berturut-turut? Tidak boleh batal sekalipun. Kalau batal hitungannya ulang lagi dari nol. Faham? 2 bulan berturut-turut tidak boleh batal, kecuali yang boleh untuk pembatalan. Misalnya dia safar, misalnya dia sakit, atau wanita misalnya dia haid, itu baru boleh. Tapi kalau tidak ada alasan syar'i, tidak ada uzur, tidak boleh batal. Kapan dia sengaja batal di antara 60 hari tersebut, ulang lagi dari awal. Susah atau tidak? Susah. Dia mengatakan enggak bisa ya Rasulullah. Ini 1 bulan aja sudah melanggar, apalagi 2 bulan berturut-turut. Enggak bisa ya Rasulullah. Kata Rasulullah SAW, fahal tajidu it'ama sittina miskinan, atau fahal tastati an tut'ima sittina miskinan. Apakah kau mampu untuk memberi makan kepada 60 fakir miskin sebagai kafarah yang kau lakukan, kafarah dosa yang kau lakukan? Kata dia, la, tidak bisa Rasulullah. Jadi kalau orang berhubungan dengan istrinya di siang hari, pertama dia harus bertobat, kedua dia harus bayar kafarah. Kafarahnya tingkatan. Tingkatan pertama, kalau punya budak harus dia merdekakan. Atau dia punya uang beli budak, dia beli kemudian dia merdekakan. Tapi ini sudah tidak ada zaman sekarang. Maka berpindah pada tingkatan kedua, harus kalau dia mampu puasa 2 bulan berturut-turut, harus dia lakukan. Kalau dia tidak mampu, baru berpindah pada yang ketiga, yaitu memberi makan 60 fakir miskin. Ternyata orang ini juga tidak punya duit untuk memberi makan 60 fakir miskin. Famakatha Nabi pun terdiam. Sudah enggak ada pilihan yang keempat. Pilihan cuma 3. Fabainama nahnu ala dhalik utiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam bi araqin fiha tamr wal araqu al miktal. Maka ketika Nabi sedang dalam kondisi demikian, tiba-tiba ada orang membawakan satu keranjang korma. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, aina sa'il? Mana tadi laki-laki yang bertanya? Kata dia, ana ya Rasulullah, saya tadi yang bertanya Rasulullah. Kata Rasulullah, khudha fatasaddaq bihi. Ya sudah, ambil ini, sedekahlah dengan korma ini. Sudah, kafarahmu dengan sedekah dengan korma sekeranjang ini. Karena dia enggak punya apa-apa. Maka Rasulullah bersedekah sama dia untuk digunakan untuk berbayar kafarah. Kata dia, a'ala afqara minni ya Rasulullah. Apakah saya harus bersedekah kepada orang yang lebih miskin dari saya ya Rasulullah? Saya ini yang paling miskin, mau sedekah sama siapa lagi? Fa wallahi ma baina labataiha yuridul harratain ahlu baitin afqaru min ahli baiti. Kata dia, demi Allah ya Rasulullah, tidak ada orang di kota Madinah ini yang paling miskin dari saya. Saya yang paling miskin ya Rasulullah. Kata Rasulullah SAW, fadhahika Nabi SAW, Rasulullah tertawa, hatta badat an yabu, sampai terlihat gigi taring beliau. Summa qala at'imhu ahla, kalau gitu kasih makan keluargamu. Rasulullah SAW tertawa. Kenapa tertawa? Dia datang ketakutan, tidak punya apa-apa, pulang bawa modal untuk makan istri. Udah rezeki. Allah membuat dia tertakdirkan untuk melakukan pelanggaran, ternyata dapat bonus. Nanti jangan coba-coba. Baik. Jadi di antara hal yang membatalkan puasa adalah berhubungan di siang hari. Yang dimaksud dengan berhubungan
adalah ember masuk dalam sumur. Jika terjadi namanya jima. Jima itu jika kepala zakar. Zakar itu ada kepalanya, ada bawahnya. Kalau kepalanya yang tempat dipotong untuk sunat. Jika kepala zakar itu sudah masuk seluruhnya, hasyafa, masuk ke dalam kemaluan wanita, maka terjadi jima. Dalam hadis yang lain kata Nabi SAW, idzal taqal khitanani, jika dua tempat khitan telah bertemu, maksudnya kepala zakar sudah tenggelam dalam kemaluan wanita, maka telah terjadi jima. Jika belum tenggelam seluruhnya, baru sepertiga, baru seperdua, atau baru masih di luar, terjadi ejakulasi, maka belum dikatakan apa? Jima. Paham? Paham enggak? Paham. Enggak ada siaran ulang, sekali saja. Sekali saja. Oleh karenanya, jika telah tenggelam seluruh kepala zakar, ya, bukan seluruh zakar, tapi kepala zakar saja, maka baru dikatakan jima, maka puasanya batal meskipun tidak ejakulasi. Meskipun tidak ejakulasi. Kenapa? Karena telah terjadi jima. Meskipun tidak ejakulasi, puasanya batal dan harus bayar kafarah. Tetapi sebaliknya, jika kepala zakar tidak masuk dalam kemaluan wanita, tidak tenggelam dalam kemaluan wanita, atau hanya sepertiga, seperdua, kemudian atau di luar lantas terjadi ejakulasi, maka puasanya juga batal. Dan dia berdosa, tapi tidak bayar kafarah. Tapi tidak bayar apa? Kafarah. Kenapa? Karena belum terjadi jima. Faham? Tidak ada siaran ulang. Faham? Taib, itu membatalkan puasa. Di antara hal-hal yang diikutkan dengan makna makan dan minum adalah impus. Impus kalau diberikan kepada seorang dianggap membatalkan puasa menurut pendapat yang lebih kuat. Karena fungsi impus adalah takziyah, memberikan gizi atau nutrisi sebagaimana yang diberikan oleh makanan. Makanya orang kalau tidak bisa makan, diimpus, ya atau tidak? Impus berarti pengganti apa? Makanan. Maka siapa yang pakai impus, batal puasanya. Demikian juga siapa yang transfusi darah, karena makanan berubah menjadi di dalam darah. Ketika ada seorang kurang darah, kemudian transfusi darah dari orang lain, maka batal puasanya. Dan kebanyakan orang yang diimpus atau yang transfusi darah orang sakit, itu tidak. Orang sakit boleh berbuka. Orang sakit boleh berbuka. Adapun suntik yang lain untuk pengobatan seperti insulin atau misalnya ada apa namanya vaksin, itu tidak membatalkan puasa. Jangan suntiknya di mulut. Kalau di mulut batal. Kalau suntiknya. Dulu ada kawan diceritain, kawan dikasih botol, dokternya ini di suatu negara lah, saya tidak mau sebut negara tersebut, dikasih botol, dikasih suntik. Maksudnya tuh air suntiknya dimasukin sendiri, kemudian dia suntik dirinya sendiri. Tapi dia nggak ngerti dia. Baik, jadi intinya suntik ada dua, suntik yang merupakan fungsinya impus pengganti makanan, maka suntik itu membatalkan apa? Puasa. Adapun suntik untuk obat, maka tidak membatalkan puasa. Paham? Tapi di antara makna makan dan minum adalah merokok. Dalam bahasa Arab merokok namanya syurbud dukhan, yaitu menghirup ya suatu zat yang dia berlezat-lezat dalam zat tersebut untuk masuk dalam dirinya. Masuk dalam dirinya. Ya. Maka merokok membatalkan apa? Puasa. Demikian juga para fuqaha menyebutkan seperti seorang misalnya ada bakar kayu gaharu, kemudian dia hirup dengan berlezat-lezat, maka puasanya batal. Maka puasanya batal karena itu ada zat-zatnya dan dia berlezat-lezat dalam mencium tersebut, kemudian masuk dalam paru-parunya, kemudian masuk ke dalam perutnya, mungkin bisa jadi sehingga batal puasanya. Lain halnya kalau kita lagi diam tahu-tahu ada mobil pakai diesel kemudian masuk ke hidung kita. Ini kita bukan batal puasa karena kita tidak berlezat-lezat. Karena memang tidak bisa dihindari, ya ini namanya darurat. Darurat, maka ini tidak membatalkan puasa. Wallahu ta'ala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.